Nah, di sini yang cukup keren dari Ahok ya, ketika ditanya mau tidak dipasangkan dengan Kaisang pada Pilkada Jakarta, jawaban Ahok pun dengan tegas menjawab, ya enggak lah. Memang sosok pemimpin, kita harus melihat dari apa yang pernah diucapkan, apakah menepati janjinya atau tidak. Menurut saya itulah poin untuk mencari sosok seorang pemimpin. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya, ketika Kaisang ada pertanyaan oleh wartawan terkait apakah Anda mau dipasangkan dengan Anies Baswedan dan lain sebagainya, dan di situ pun belum genap 1 bulan sudah membuat 3 pernyataan yang berbeda. Pertama, tidak masalah karena Anies mempunyai elektabilitas yang tinggi di DKI Jakarta, dan yang kedua menyebut berbeda, dan yang ketiga tiba-tiba sowan ke PKS. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Kaisang pada waktu lalu sungguh ya setidaknya akan diragukan lah untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi di sini pilkada ya, untuk memilih kepala daerah. Jadi jangan dibuat bergurau ya. Jadi memang harus dilihat dari rekam jejak, track recordnya, pengalaman kerja dan lain sebagainya. Bayangkan, Orba saja tidak tahu, apalagi mau memimpin di daerah. Menurut saya sangat wow sekali lah. Nah, di sini dari Arsipaja sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita Ahok soal peluang berpasangan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Ya enggak lah. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ahok mending nyagup di Medan, masa Bobi no counter di sana, bisa menang mutlak. Jangan ngincer Jakarta lah, siapa tahu kan bisa menang di Medan. Menurut saya, misalnya kalau Basuki Cahayapurnama di Sumut, kira-kira yang berpeluang untuk melawan Anies Baswedan siapa? Menurut saya juga kalau kita lihat dari hasil survei, nama besar Ahok ya setidaknya sudah mengimbangi nama Anies Baswedan. Menurut saya lawan sepadan dari Anies Baswedan itu adalah Basuki Cahayapurnama pada Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari elektabilitas Ridwan Kamil hanya memperoleh di 8% saja. Dengan tokoh-tokoh yang lainnya, menurut saya sangat jauh sekali dengan elektabilitas dari Anies Baswedan. Menurut saya yang bisa mengejar elektabilitas di situ hanya Ahok yang mendapatkan di angka 20%. Di sini dari siluet Ahok, PJ Anies wakil 99% win. Wah, kayaknya sih susah ya untuk menyatukan ini. Orang kalau masih nasional dan waras pasti nggak mau lah. Kalau orangnya bener bakalan nolak. Ya seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini dari Kompas TV, Ketua DPP PDIP Perjuangan Basuki Cahayapurnama menanggapi soal peluang dirinya berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep pada Pilkada 2024. Ahok banget dong. Enggak lah, merah sama merah dong, ucap Ahok dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada 18 Juli. Dia mengatakan PDIP adalah partai yang secara prinsip menganut sistem meritokrasi. Kita tidak pernah mengejar kekuasaan dengan menghabiskan proses ini. Nggak ada, karena PDI Perjuangan sangat yakin partai ini besar kalau ada proses. Kalau hasil proses ada yang kurang baik, ya di situ di satu kelas juga nggak semua baik kan, kata Ahok. Menurut dia ceritanya akan berbeda jika Kaisang sudah punya pengalaman minimal sebagai wali kota sebelum maju pada Pilkada Jakarta 2024. Mas Kaisang, kalau sudah pernah jadi wali kota mungkin suatu yang beda, ujar Ahok. PDIP, kata dia, tidak hanya menginginkan kemenangan dalam pilkada. PDIP, kata dia, mesti ada proses meritokrasi. Saya nggak tahu, saya yakin seperti itu prosesnya. Kita bukan hanya mau menang kok, tegasnya. Sebelumnya berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru, nama Ahok menjadi sosok terkuat kedua setelah Anies Baswedan untuk dipilih kembali pada Pilkada Jakarta. Ahok mengantongi elektabilitas 20% dengan dukungan 39% responden yang pasti akan memilihnya pada Pilkada 2024. Nah, bagaimana menurut Anda? Pasti Anda juga tidak bakalan setuju ya kalau Ahok akan berpasangan dengan Kaisang. Apalagi juga kalau kita lihat dari elektabilitas Kaisang ya hanya memperoleh 1% saja. Nah, yang cukup mengejutkan lagi, di sini ada pemberitaan Megawati juga enggan menjadi anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung Presiden. Wah, ini pertanda apa ya? Menurut saya memang dari PDIP sangat jelas sekali ya. Kalau AA, BB, kalau iya, kalau tidak, tidak.
Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Hasto berkomentar tentang peluang Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kalau tidak salah pada waktu lalu Dewan Pertimbangan Agung akan diisi oleh mantan presiden seperti Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu mengingatkan saya pada saat yang lalu ya, yaitu akan dibentuknya Presidential Club. Tetapi di sini ternyata anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski tak tegas, Hasto mengisyaratkan Ketua Umum PDIP tersebut berpotensi menolak tawaran jabatan baru yang akan lahir dari revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Namanya kan DPA, bukan Presidential Club. People Club jauh lebih baik, berniat gabung, tak ada itu. Bu Mega fokus kepada tugas beliau, kata Hasto pada 20 Juli. Menurut dia, Megawati saat ini tengah berfokus pada tugas yang diberikan Presiden Jokowi, yaitu sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi BRIN. Di sisi lain, Megawati pun masih aktif sebagai Ketua Umum PDIP yang tengah menyiapkan banyak kepentingan politik termasuk pilkada. Ya, saya juga ingat pada waktu lalu ya, ketika ada isu tentang pembentukan Presidential Club. Di situ Megawati juga menolaknya. Ada usulan Presidential Club. Di sini juga apalagi ya DPA. Menurut saya One Press juga sangat keren sekali dan menurut saya juga berjalan dengan semestinya. Tetapi kenapa harus dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan lain sebagainya. Nah, dari sini bahkan ada pemberitaan dari Berita 1 Megawati bakal masuk DPA, Hasto fokus pada tugas yang dipercaya Presiden ya. Memang pada waktu lalu ada DPA dan DPA itu dikatakan Yusril pada waktu lalu setara dengan Presiden. Wow, jadi ini lembaga apa lagi ya? Nah, menurut saya juga akan menghambur-hamburkan uang ya. Lebih baik juga tidak usah membuat lembaga baru, yang sudah bagus juga jangan dirubah. Ya, tapi kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, menurut saya sudah sangat cocok lah Ahok mengatakan tidak lah untuk dipasangkan dengan Kaesang. Karena ya kalau hitung-hitungan politik ya, di luar dari meritokrasi yang digaungkan oleh PDIP, menurut saya juga elektabilitas dari Kaesang sangat jauh tertinggal dengan Ahok. Bisa saja kalau misalnya duet antara Ahok dan juga Kaesang tiba-tiba terjadi, bisa saja pada besok elektabilitas Ahok bisa turun drastis gara-gara Kaesang. Karena Kaesang juga belum punya pengalaman di pemerintahan, belum punya track record kerja di pemerintahan, dan yang paling lucu lagi juga Orba juga tidak tahu ya apa itu Orba. Menurut saya juga sangat wow sekali, tetapi sudah menjadi ketua PSI. Ya, menurut saya ketua PSI itu setidaknya harus paham tentang sejarah-sejarah. Menurut saya seperti itu. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.